budaya positif sekolah. Monggo kita senang bersama-sama ya. Belum? Siap-siap. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Lah, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai ataupun ditanam oleh bapak tani. Kemudian anak-anak itu bagaikan sebuah bulir-bulir jagung atau biji yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagungnya kurang bagus, karena dengan perawatan yang bagus maka akan lebih baik nanti tumbuhnya. Di sini kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah paham apa itu budaya positif? Siapa? Oh, Pak Haji, Pak Haji. Terima kasih. Budaya adalah suatu kebiasaan yang apabila kita lakukan secara terus-menerus akan menjadikan sebuah kebiasaan di suatu tempat. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, maka terhadap anak-anak kita harus melakukan pembiasaan positif agar nantinya tercipta siswa-siswa yang berkarakter. Terima kasih. Terima kasih Bapak Najib. Ya, memang benar ya, kita semua paham, kita tahu bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang sering atau berulang kali kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, menurut KBBI, budaya itu adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Ini adalah pengertian budaya menurut KBBI. Nah, budaya positif yakni pola nilai-nilai, tradisi-tradisi, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah serta dikembangkan di sekolah dalam jangka waktu lama sehingga bisa menjadi pegangan dan diyakini oleh seluruh warga di sekolah tersebut sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Ya, ini adalah pengertian dari budaya positif. Kita sudah mengenal apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mustajib tadi. Ya, memang benar. Itu adalah sebuah kebiasaan dalam perjalanan panjang sekolah dan itu sulit dirubah. Bisa dirubah asalkan kita memiliki tujuan, keyakinan yang sama untuk merubah itu semua. Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, ini contoh-contoh budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Yang pertama yaitu kegiatan
setiap pagi. Kemudian keyakinan kelas, ketika berada di kelas kita memiliki kesepakatan kelas atau kita sudah beralih pada keyakinan kelas. Kemudian Jumat sehat, setiap hari Jumat kita olahraga dan dilanjutkan dengan makan bersama di halaman sekolah. Kemudian sholat duha setiap 1 bulan sekali dilanjutkan dengan istighosa. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin di sekolah kita, sehingga kita sudah mengimplementasikan apa itu budaya positif sebenarnya. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa Kak? Hah? Dari yang tinggal Kak? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang tak terlambat. Kayla, Ciko. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti Kayla. Tunggu. Nentong kau Kayla. Yang Kayla, gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Nentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan nangis mereka. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla Bu. Tidak ada obat-obatnya. Kemarin sudah 2 kali gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Gak usah banyak alasannya. Begini ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau begini terus di depan. Dede terlambat seng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya nggak terlambat kok, datang masuk kok kenapa? Kok nggak masuk kok? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya
Alhamdulillah ya, ada sedikit sentilan. Mungkin kita sebagai pendidik dari video tersebut, adakah yang berkenan untuk memberikan tanggapannya? Monggo. Sepertinya kok melo ini ya. Karena saya yang paling tidak melu, jadi saya memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggapan ini, kalimat yang pertama adalah di sekolah manapun, guru siapapun tidak boleh memberikan hukuman berbentuk apapun, baik secara fisik maupun secara verbal, apapun alasannya, karena kita belum tentu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi itu menurut saya dikasih cukup singkat, bisa dibantu teman-teman yang lain. Luar biasa. Terima kasih Bapak Cahyo atas pendapat dari video tersebut. Monggo Bu Nanse. Setelah melihat video tadi, kayaknya kita juga perlu lagi memikirkan sebelum memberikan kepada anak apalah kayak tadi hukuman apa keyakinan kelasnya juga. Tapi kan sudah ada peraturan dari gurunya yang melanggar, kita kadang nggak memikirkan kondisi realnya di anak-anak seperti apa. Makanya kita perlu ada pendekatan ke anak-anak dan ke keluarganya, seperti apa kondisi keluarganya. Jadi kita bisa memberikan kebijakan untuk anak-anak didik kita nanti. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua ya. Semoga kita sebagai pendidik yang harus tahu, yakni murid-murid dan murid. Luar biasa pendapat dari tanggapan Bapak Ibu semuanya yang benar semuanya. Ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Nomor 3, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas yakni disiplin positif. Guru mengajarkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh murid dan mendasarkan tindakan tersebut pada nilai-nilai universal atau yang berlaku umum dan diterima dalam masyarakat. Nah ini hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Hukuman yang pertama yakni tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Kemudian konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar dan membantu belajar jika mereka telah membuat pilihan yang salah dan terdorong untuk bisa berperilaku lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, jadi konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Selanjutnya yakni restitusi, memberikan alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah yang diakibatkan karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Yang ketiga, seringkali kita lakukan di awal pertemuan sebelum pembelajaran dimulai awal semester mungkin ya, yakni kesepakatan kelas atau yang bisa kita kenal sekarang yakni keyakinan kelas, merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu karena
setiap anak memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri, sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid itu berbeda-beda, sehingga tiap tahun keyakinan kelas itu pasti berubah, bukan dari awal terus naik kelas terus seperti itu, tidak ada perubahan. Itu yang salah. Ya, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Survival yang pertama yakni bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologi, kesehatan, rumah, kita membutuhkan rumah ya, makanan, biologis dan merasa aman. Kemudian yang nomor 2 yakni love belong, yakni diterima. Guru menerima murid apa adanya. Murid itu unik, murid itu memiliki perbedaan, sehingga kita tidak bisa menyamakan semua murid harus belajarnya seperti ini, tidak. Karena murid itu memiliki cara tersendiri untuk belajar, untuk mudah memahami materi yang akan disampaikan ketika di dalam sekolah atau di kelas. Yang ketiga yakni freedom, kebebasan. Membuat pilihan, bertanggung jawab bagi murid. Kita mengajukan beberapa pilihan. Nah, kita ajukan kepada murid-murid, kira-kira pilihan atau dalam membentuk sebuah keyakinan kelas itu yang membuat rasa aman, membuat rasa nyaman di dalam murid tersebut, banyak murid. Nah, itu apa saja? Nah, kita mengajukan beberapa pertanyaan, melakukan pertanyaan pemantik lah istilahnya, sehingga murid-murid akan menjawab, murid-murid akan mengajukan kira-kira apa kebebasan yang ingin disampaikan, ingin dituangkan ketika belajar di dalam kelas. Kemudian fun, yakni kesenangan, membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Kita sebagai pendidik mengemas dengan rapi, dengan baik sekali agar murid di dalam kelas itu merasa betah, merasa senang dengan materi yang kita sampaikan, meskipun bertemu setiap hari, tapi murid tidak akan merasa bosan. Kemudian power, yakni kekuatan. Murid memiliki kompeten, keterampilan ini diakui dan mereka belajar mengendalikan. Semua murid kan berbeda-beda, sehingga apa yang menjadi kelebihan murid bisa kita kendalikan, bisa kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Selanjutnya yakni posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik ada ini beberapa posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, kemudian membuat orang bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau juga kita sebagai pendidik bisa menjadi manajer. Nah, ini ada beberapa contohnya. Guru sebagai pembuat penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ya, ini banyak sekali Bapak Ibu ya, contoh-contoh ketika kita menghadapi murid yang beraneka ragam. Lah, kita bisa memposisikan diri kita lebih baik jadi teman, atau pemantau, penghukum, atau manajer, atau hanya sebatas membuat rasa bersalah pada murid tersebut. Ini ada sebuah video 5 posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, Ini adalah posisi kontrol yang A, memposisikan guru kamu sebagai selalu ya pembicara. mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Video yang kedua, kira-kira nanti ini posisi guru sebagai pemantau.
pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, teman. dan berjaga. Kira-kira apa ini posisinya? Kamu tidak menjadi tugas. Kamu mengerjakan apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, benar sekali. Ya udah, Ini video yang ketiga. ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Kira-kira posisi kotor yang mana yang dipakai oleh ibu guru? Tas dulu dong. Nah, tos dulu dong. Kita adalah teman. Nah, sebagai teman. Video yang keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya, pemantau. Selanjutnya yang terakhir. Ini Bu, saya menunjuk tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat untuk tugas. Kenapa kamu terlambat melakukan tugas? Iya Bu, saya kelas sore banyak dulu ke warung. Gak sempat kerjain tugas. Gimana nih? Apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkenal sampai malam Bu. Kira-kira posisi apa yang dipakai oleh ibu guru ini? Coba Manajer. Benar sekali. mengerjakan tugas. Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Kita melangkah pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama yang kita ambil yakni menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Ketika kita berada di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian validasi kebutuhan, yakni kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita seolah-olah ingin mengorek-ngorek informasi kira-kira kebutuhan apa saja yang telah dihadapi oleh tersangka atau pelaku atau murid untuk mengorek-ngorek kita kira-kira solusi apa yang nantinya akan kita dapatkan. Kemudian menanyakan keyakinan, yakni nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oleh karena itu, di dalam kelas kita pasti ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itulah pentingnya kita mau membawa murid kita kemana, arahnya kemana. Jadi kita sudah tahu, kita sudah paham, tinggal kita saja cara memposisikan diri di posisi yang mana. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah dari saya diseminasi budaya positif. Semoga kita semuanya bisa mengimplementasikan budaya-budaya positif agar kita semuanya bisa memberikan contoh, menjadi tauladan bagi murid-murid semua yang